Pegi Setiawan pernah diminta cap sidik jari di kertas kosong. Pegi Setiawan diminta untuk cap sidik jari di 3 kertas kosong dan 1 kertas bertuliskan kata mayat. Hal tersebut diungkap kuasa hukum Pegi Setiawan, Muhtar. Namun, kata Muhtar, hingga kini siapa yang meminta Pegi membubuhkan cap sidik jari itu belum terungkap. Menurutnya, penyidik Polda Jawa Barat tak ada yang mengakuinya. Muhtar mengungkap hal tersebut dalam dialog Kompas Petang, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Muhtar menjelaskan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon itu diminta cap sidik jari beberapa hari setelah ditangkap pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Beberapa hari setelah klien kami ditangkap, itu ada seseorang yang meminta sidik jari kepada Pegi di dalam tahanan, entah di dalam tahanan, entah di ruang pemeriksaan. Ada 4 lembar yang harus disidik jari, ungkap Muhtar. Muhtar mengaku mengungkapkan hal ini agar semuanya terbuka dan terang benderang. Ini biar terang, jadi jangan sampai ada hal-hal yang belum kami kemukakan. Tiba-tiba hal tersebut muncul dan merugikan klien kami, ujarnya. Pegi diminta membubuhkan cap sidik jari pada 4 lembar kertas. 3 diantaranya merupakan kertas kosong, sedangkan kertas yang satunya berisi tulisan Pegi Setiawan, mayat. Saat Pegi menjalani pemeriksaan yang kedua, pihak kuasa hukum sempat mempertanyakan soal sidik jari tersebut. Namun, penyidik justru menyatakan tidak pernah meminta sidik jari Pegi. Saat Pegi diperiksa kedua kalinya, kami tanyakan ke penyidik. Penyidik bilang, tidak. Kami tidak melakukan itu, beber Muhtar. Sekarang kalau bukan penyidik, maaf kami bukan menuduh, kalau bukan internal dari Polda Jawa Barat, terus siapa yang berani datang meminta cap jari dari klien kami, katanya. Muhtar menjelaskan bahwa cap sidik jari harus diminta melalui prosedur yang sah. Menurutnya apabila polisi, misalnya Inavis, hendak meminta cap sidik jari, maka harus didampingi Propam. Dokumen yang akan dicap sidik jari juga harus memuat data diri pemilik sidik jari dan dibubuhkan tanda tangan. Ini Pegi nyata-nyata dikasih kertas kosong, tidak ada data diri, ungkap dia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Pegi Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Pegi digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Pegi sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat, Jabar, kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Soal Pegi, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Pegi, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Pegi harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Pegi ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Penanganan kasus Vina bermasalah sebelumnya, Listio mengakui pengungkapan kasus Vina Cirebon bermasalah. Anak buahnya tidak menjalankan pembuktian secara ilmiah sehingga berefek domino. Kapolri sendiri bicara kasus Vina pada momen lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Listio meminta agar para lulusan STIK PT IKA harus jadi pengayom masyarakat. Sebagai polisi, para wisudawan dituntut memiliki kemampuan dan kualifikasi yang baik dalam melakukan penyidikan. Yang terpenting adalah mengutamakan SCI dalam pengungkapan perkara. Kapolri pun mengungkapkan akar permasalahan kasus Vina Cirebon yang tengah jadi sorotan masyarakat belakangan ini, karena pembuktian awal tidak menggunakan metode SCI. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, kata Listio melalui Komjen Agus. Hal itu membuat kasusnya bergulir penuh kejanggalan hingga Polri dicap tidak profesional. Bahkan Kapolri juga menyinggung soal penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, yang dilakukan Polda Jabar. Sosok wanita pakai helm mirip Eki pacar Vina Cirebon, kekasih Pegi Setiawan. Nama Vivi Novita kini ramai jadi perbincangan setelah Polri memperlihatkan foto Pegi Setiawan bersama wanita. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, foto tersebut jadi bukti kuat keterlibatan Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon. Pada foto itu tampak foto muda Pegi Setiawan diapit 2 wanita berkebaya. Tidak dijelaskan siapa sosok wanita di dalam foto itu dan apa hubungannya dengan kasus Vina Cirebon. Sandi Nugroho mengatakan,
Foto itu didapat saat penggerebekan di rumah Peggy Setiawan tahun 2016 silam. Kemudian foto Peggy Setiawan itu diperlihatkan kepada para pelaku yang kini sudah jadi narapidana. Di dalam BAP pelaku menyebutkan ya ini Peggy Pak, ini pelakunya, kata Sandi. Namun Sandi tidak menyebutkan hubungan antara foto itu dengan pembunuhan Vina dan Eki. Imbas adanya foto bukti tersebut, netizen pun kini mulai mengeluarkan lagi foto-foto lama Peggy Setiawan. Dari foto lawas Peggy di akun Facebooknya itu, ada seorang wanita yang jadi sorotan. Wanita itu bernama Vivi Novita, dan diduga merupakan pacar Peggy Setiawan. Namun pada curhatannya beberapa tahun lalu, Peggy mengatakan kalau dirinya tidak punya pacar. Peggy Setiawan hanya sering memposting kalimat puitis yang sepertinya ditujukan untuk wanita pujaan hatinya. Wanita itu diduga adalah Vivi Novita yang fotonya banyak ditemukan bersama Peggy Setiawan. Pada postingan lawas Peggy di Facebook, tampak dirinya sering menghabiskan waktu bersama Vivi Novita dan teman-temannya yang lain. Mereka memiliki foto bersama-sama saat sedang jalan-jalan ke curug hingga ke pantai. Pada foto yang beredar, Vivi Novita terlihat berambut panjang sedikit ikal. Ia memakai baju bunga-bunga dan jaket jeans. Sementara Peggy Setiawan memakai kaos hitam dan celana jeans dan topi motif army. Pada beberapa foto, keduanya tampak berpose berdampingan. Bahkan Vivi Novita juga memakai topi yang dikenakan oleh Peggy Setiawan. Pada foto lainnya, Vivi Novita terlihat memakai behel di giginya. Terlihat pula ada gambar mirip tato di lengan kanannya. Namun tidak diketahui apakah itu tato permanen atau tato temporer. Ada juga foto Vivi Novita memakai helm yang mirip dengan milik Eki pacar Vina. Vivi memakai helm kit berwarna hitam. Sepertinya helm itu merupakan helm milik Peggy Setiawan. Rayuan Peggy ke Vivi Novita sebelum jadi tersangka, bukti bukan rindu pacar Eki. Kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Jika aku berhak jatuh cinta lagi, izinkan aku mencintai seseorang yang berhak kumiliki. Izinkan aku berhenti, dari kisah kasih rumit seperti ini, aku tidak minta banyak. Cukup satu yang tidak berencana beranjak, tidak menginjak mesti terdesak, tidak meninggalkanku meski terancam. Cukup satu yang memang untukku. Sebab patah hati bukanlah episode yang menyenangkan untuk terus kuulang. Dalam cinta aku juga ingin menang. Selain itu ada juga status romantis Peggy Setiawan tentang rindu. Rindu yang aku rasakan kali ini, benar-benar membuat gelisah. Aku merindukan seseorang yang menyebalkan. Aku rindu cara bicaranya yang tanpa jeda, hingga aku tak mengerti apa yang ia bicarakan. Namun percaya atau tidak aku selalu hafal dengan mimik wajahnya. Matanya mungkin tak menatap namun senyumnya menetap. Aku rindu cara ia mengeluh. Aku rindu bagaimana ia bisa membuatku merindukannya hanya dengan hal-hal sederhana. Aku rindu dan aku tidak mau ia bertanya kenapa aku merindukannya. Kamu adalah rindu yang tidak dapat aku jelaskan, tulis di status Facebook Peggy Setiawan. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Nanti bila kau tak mendengar kabarku lagi, aku minta maaf karena pernah mengharapkanmu sedalam itu, tentang perasaanku untukmu. Terima kasih kau tak sedikit pun salah mendiamkanku, akulah yang tak memahami, bahwa langit tak mampu memeluk bumi. Katanya, semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Terima kasih buat kamu, kamu yang pernah membuat hari-hariku menjadi lebih indah. Tulis Peggy Setiawan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tudan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Walau begitu Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memaparkan ada banyak faktor yang membuat polisi yakin bahwa Peggy buron kasus Vina adalah Peggy Setiawan. Misalnya, kata Irjen Sandi Nugroho, pernyataan terpidana kasus Vina saat ditunjukkan foto Peggy Setiawan. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Diambil penyidik saat penggerebekan di foto dan ditunjukkan pelaku.
Dalam BAP disebut ia Pegi ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Selain itu menurut Irjen Sandi Nugroho mengatakan Pegi Setiawan merupakan hasil penyaringan dari 19 nama Pegi. Siapa sih yang punya nama Pegi? Ada 19 nama satu persatu didalamin, sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Keyakinan polisi makin bulat saat mengetahui gelagat aneh dari ayah Pegi Setiawan, Rudi Irawan. Rudi Irawan memperkenalkan Pegi Setiawan dengan nama Robi pada ibu kos di Bandung. Bapaknya Pegi memperkenalkan Pegi bukan sebagai Pegi tapi sebagai Robi yang dibilang keponakan dia. Kalau memang itu anaknya dan tidak ada masalah kenapa harus pakai nama lain, kata Irjen Sandi Nugroho.